Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hani Fikriansyah Afianto dengan NIM 2020610589. Saya di sini akan menjelaskan presentasi saya untuk penelitian yang saya lakukan, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penjualan pada PT Prima Global Sukses. Saya di sini meneliti dan menganalisis karya saya tentang PT Prima Global Sukses dalam hal penjualan itu dikarenakan karena saya ingin mendalami ilmu saya sebagai pengusaha di masa depan dan juga sebagai syarat kelulusan kuliah S2 dengan mata kuliah metodologi penelitian dan tesis. Apa yang membuat saya mengambil latar belakang PT Prima Global Sukses serta efektivitas penjualan itu karena mereka sangat berhubungan dengan bakat saya sebagai pengusaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya, kenapa saya mengambil Prima Global Sukses sebagai contoh perusahaan yang saya akan teliti. Itu dikarenakan saya ingin memahami yang namanya persaingan perusahaan. Di setiap bisnis pasti ada yang namanya persaingan. Persaingan itu dibutuhkan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil Prima Global dan latar belakangnya sebagai tersebut. Persaingan antar perusahaan yang terjadi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan suatu perusahaan, karena dengan adanya persaingan tersebut akan mendorong perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Efektivitas penjualan merupakan indikator mengenai sebaik apa perusahaan tersebut telah menerapkan strategi pemasarannya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu control manager penjualan, pengalaman menjual, serta desain wilayah penjualan. Jadi, efektivitas penjualan adalah salah satu evaluasi keseluruhan hasil yang terdapat pada perusahaan. Efektivitas penjualan juga merupakan indikator mengenai sebaik apa perusahaan tersebut setelah pemasaran. Jadi, untuk mengukur sebaik indikator perusahaan tersebut dalam menerapkan strategi pemasarannya dibutuhkan yang namanya efektivitas penjualan. Jadi, semakin dia efektif dalam menjalankan pemasarannya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan laba yang sangat baik. Jika tidak efektif hasilnya, maka perusahaan tersebut tidak mendapatkan hasil yang serupa juga, seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Di sini saya menjelaskan sejarah PT Prima Global Sukses. Di sini saya akan jelaskan PT Prima Global Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang olahan hasil perikanan yang telah tersertifikasi berdiri sejak tahun 2015, yang merupakan sister company dari CV Prima Indotuna, yang memulai karirnya dengan melakukan penjualan hasil perikanan di pasar domestik atau lokal dalam negeri. Hasil perikanan yang dipasarkan seperti ikan utus, skipjack, tuna dan cakalang, mahi-mahi, daging ikan tuna, tuna mita. Jadi salah satu contoh produknya itu yaitu ikan cakalang, tuna, skipjack, serta mahi-mahi. Jadi itu saya menjelaskan tentang CV Prima Indotuna. CV Prima Indotuna mulai berdiri pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 20 Oktober. Waktu itu menjalankan bisnisnya di gudang yang berada di lantai bung di Tamalan Raya, di gudang nomor 27. Berselang kemudian dengan modal rupiah 10 juta, yang pada saat itu masih terbilang mahal, maka Prima Indotuna memutuskan untuk membeli gudang yang berada di Jalan Insinyur Sutami nomor 32. Di situ perusahaan yang dulunya itu menyewa tempat, akhirnya membeli lahan sendiri, akhirnya dibangunlah pabrik 32 dan CV Prima Indotuna mulai mengembangkan bisnisnya di pengolahan ikan dengan menggunakan gudang yang dibeli sendiri. Semakin banyak olahan yang diekspor, maka Prima Indotuna mendapatkan profit yang
banyak. Nah, profit yang banyak tersebut akhirnya dikonversi pada tahun 2014 untuk membuat produk olahan ikan dalam pabrik, yaitu PT Prima Global Sukses pada tahun 2015 yang menyasar ke produk domestik dan menawarkan produk seperti nugget, bakso, ikan tuna, cakalang, gurita, serta ikan marlin, dan mendapatkan penghargaan pada tahun 2019 yaitu pengolahan hasil perikanan dan sudah tersertifikasi halal. Dan ikan yang diproses itu sudah sterilisasi. Jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan, maka hasilnya pun tidak akan maksimal dan akan ditolak oleh konsumen. Sini saya akan menjelaskan perumusan masalah serta tujuan penelitian saya dalam meneliti PT Prima Global Sukses sebagai rujukan saya dalam meneliti karya ilmiah untuk proposal saya. Yaitu, apakah sistem kontrol manajer, tingkat pengalaman menjual, serta desain wilayah berpengaruh terhadap kinerja, tenaga penjualan, dan efektivitas penjualan. Dan penelitian saya adalah untuk menganalisis pengaruh sistem kontrol manajer penjualan, tingkat pengalaman menjual, serta desain wilayah penjualan terhadap kinerja tenaga penjualan serta efektivitas penjualan. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengapa saya mengambil analisis terhadap tenaga penjualan serta efektivitas penjualan itu dikarenakan saya ingin memahami yang namanya pasar. Bagaimana caranya saya ingin menjual produk saya, produk olahan ikan tuna ke halayak. Jadi suatu saat kalau saya akan mengekspor misalnya nugget tuna ke Amerika, ke Eropa, maka saya akan memahami strategi apa yang diminta oleh konsumen. Itu salah satu perumusan. Dan itu saya ingin menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja serta efektivitas. Jadi keterkaitan mereka terhadap penjualan Prima Global Sukses. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa-apa saja yang berkaitan tentang penjualan oleh PT Prima Global Sukses, baik itu kinerja tenaga penjualan maupun efektivitas penjualan yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian saya, mengapa saya mengambil penelitian tentang Prima Global Sukses sebagai proposal saya untuk mata kuliah metodologi penelitian serta tesis. Nah, di sini ada 3 manfaat yang saya ambil, yaitu pertama bagi perusahaan, kedua bagi kampus UHW, serta yang nomor 3 itu bagi saya sebagai peneliti. Kalau bagi perusahaan itu sebagai tambahan sumber informasi dalam meningkatkan efektivitas penjualan. Jadi kalau saya sebagai perusahaan itu bisa mendapat referensi, mendapat rujukan agar sebagai peningkatan di masa yang akan datang dalam meningkatkan efektivitas penjualan. Jadi ada seperti informasi tambahan atau sebagai sumber untuk meningkatkan kualitas penjualannya di masa yang akan datang. Dan yang kedua itu bagi kampus. Bagi kampus itu adalah sebagai literatur mahasiswa serta koleksi kampus di perpustakaan. Jadi bagi mahasiswa Perbanas yang ingin tahu tentang perusahaan PT Prima Global Sukses, maka bisa membaca lewat perpustakaan dan mendapatkan ilmu atau rujukan dan referensi dari hasil yang saya teliti. Jadi bagi mahasiswa yang ingin bekerja di bidang perikanan atau bekerja di bidang bisnis atau manajer penjualan, pemasaran, mungkin bisa membaca di perpustakaan tentang tesis yang telah saya lakukan. Dan yang ketiga,
sebagai peneliti, yaitu sebagai tambahan referensi atau rujukan untuk penambahan ilmu saya tentang memahami yang namanya penjualan, pemasaran, serta ekspor impor. Mungkin dan ini sangat mempengaruhi penjualan yang itu sangat dibutuhkan apabila saya ingin mendalami yang namanya proses penjualan serta proses pengolahan ikan serta proses produksi ikan. Oke, itu salah satu contoh manfaat bagi saya sebagai peneliti informasi yang saya. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dari Gita Sugiyati pada tahun 2018, Akbar Pahlevi pada tahun 2019, serta Pak Asepta Hendrianto pada tahun 2016, yaitu tentang judul analisis efektivitas. Nah, di sini kalau dari Gita Sugiyati yaitu analisis efektivitas kegiatan dan tingkat penjualan dalam meningkatkan kinerja pemasaran tenaga penjualan dengan kompetensi teknik sebagai variabel intervening pada usaha kecil menengah yang jadi di Kota Semarang menggunakan satu sampel responden pada usaha UKM menengah yang jadi di Kota Semarang, kumpulan data dengan melakukan survei dan wawancara dan menggunakan kuesioner sebagai bahan acuan dan menggunakan metode analisis SEM dengan alat bantu AMOS versi 16. Jadi dari ya kalau diarti sama penelitian satu sebenarnya ada kemiripan, tetapi Sugiyati yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu Ibu Sugiyati itu tidak menggunakan form karena di saat itu sebelum ada COVID. Terus penelitian itu dilakukan di Semarang, sedangkan saya dilakukan itu di Makassar. Di sini saya juga akan menjelaskan penjelasan dari Akbar Pahlevi, yaitu the ascendance of sales force performance menggunakan 35 responden di perusahaan Indomakmur, pengumpulan data dengan melakukan survei dan wawancara, menggunakan kuesioner, menggunakan skala Likert sebagai bahan acuan dan analisis menggunakan PLS. Nah, di sini sebenarnya juga ada kemiripan, yaitu tentang efektivitas penjualan, tentang desain kontrol wilayah, tentang pengalaman jual. Tapi perbedaannya Akbar Pahlevi melakukan penelitiannya di Jawa Tengah dan sebelum pandemi COVID dan juga menggunakan PLS, sedangkan saya menelitinya di Makassar di saat pandemi menggunakan Google Form serta menggunakan SPSS. Dan yang terakhir Hendrianto itu analisa faktor-faktor pengaruh terhadap kinerja penjualan sampel adalah manajer penjualannya gabung dalam IKAPI Jawa Tengah sebanyak 36 penerbit pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan menggunakan kuesioner sebagai bahan acuan dan analisis digunakan menggunakan SAM atau Standard Equation Modeling. Jadi secara teknis penelitian terdahulu itu memiliki kemampuan dalam meneliti karya ilmiah mereka, tetapi ada juga perbedaannya, itu kalau yang saya teliti itu di Makassar dan di saat pandemi dan menggunakan Google Form, itu saya menganalisisnya menggunakan SPSS, sedangkan 3 peneliti terdahulu itu menggunakan PLS, terus sebelum pandemi COVID, jadi harus menyebar kuesionernya itu serta ada door to door, terus dilakukan di Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis penelitian saya, yaitu pada penelitian ini dapat disebutkan hipotesis sebagai berikut. Itu H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem kontrol manajer penjualan dengan kinerja tenaga penjualan. Yang H2 itu terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengalaman menjual dengan kinerja tenaga penjualan. H3 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara desain wilayah penjualan dengan
kinerja tenaga penjualan. H4 terdapat kontrol pengaruh yang antara sistem kontrol manajer penjualan dengan efektivitas penjualan. H5 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara desain wilayah penjualan dengan efektivitas penjualan. Dan yang terakhir yaitu H6 terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja tenaga penjualan dengan efektivitas penjualan. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian saya yang saya akan gunakan dalam meneliti dan menganalisa karya ilmiah yang saya lakukan. Di sini saya ada rencana penelitian, pembatasan masalah serta variabel penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hipotesis atau kausal yang menguji pengaruh serta hubungan antara dua variabel atau lebih, dan riset pengujian hipotesis dalam ini digunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan metode ilmiah yang datanya berbentuk angka ataupun bilangan yang dapat diolah dan dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematika statistik. Jadi di sini saya menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisa penelitian saya. Jadi saya menggunakan menganalisis variabel yang saya cari itu, saya gunakan pendekatan yang kuantitatif dalam merumuskan variabel yang saya telah teliti untuk karya ilmiah saya. Terus kedua yaitu pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada penelitian yaitu variabel. Penelitian yang digunakan adalah sistem kontrol manajer penjualan, tingkat pengalaman muncul, desain wilayah penjualan, kinerja tenaga penjualan, serta efektivitas penjualan, sampel dan di tenaga penjualan menjual PT Prima Global Sukses. Jadi saya di sini ngambil sampel itu dari tenaga penjual atau distributor yang telah menjual salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Prima Global Sukses. Dan yang ketiga yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu terdiri dari sistem kontrol manajer, pengalaman menjual, desain wilayah penjualan, serta variabel terikat terdiri dari tenaga penjualan dan efektivitas penjualan. Variabel bebas dapat dikategorikan sebagai X1, sedangkan variabel terikat dikategorikan sebagai X2. Nah, di sini saya akan menjelaskan instrumen penelitian saya tentang PT Prima Global Sukses. Pada penelitian ini digunakan alat bantu kuesioner untuk mengumpulkan hasil wawancara dari tenaga penjualan PT Prima Global Sukses dengan beberapa indikator seperti yang ada di tabel, yaitu sistem kontrol manajer penjualan, tingkat pengalaman menjual, desain wilayah penjual, dan kinerja tenaga penjualan serta efektivitas penjualan. Di sini indikatornya yaitu kalau sistem kontrol manajer penjualan itu terdiri dari aktivitas pengawasan, pengarahan, pengevaluasian, serta pemberian kompensasi. Saya akan menjelaskan salah satu dari indikator tersebut. Kalau aktivitas pengawasan itu yaitu kita sebagai manajer atau pemimpin itu melakukan pengawasan kinerja karyawan agar karyawan atau tenaga penjual yang bekerja itu bisa bekerja sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Terus kedua, pengarahan, yaitu saya sebagai bos atau pemimpin atau manajer memberikan arahan kepada tenaga penjualan, distributor, serta karyawan yang bekerja untuk latihan atau untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memasarkan produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga yaitu pengevaluasian, yaitu saya sebagai pemimpin itu memberikan penilaian terhadap karyawan atau tenaga penjualan yang telah bekerja dengan baik dengan menggunakan penilaian seperti kurang baik sampai yang sangat baik. Jadi kalau semakin baik kinerjanya, maka itu akan harus dievaluasi lagi. Jadi agar terjadi peningkatan. Jika tidak ada evaluasi, maka karyawan atau tenaga
penjual itu kinerjanya tidak akan efektif. Dan yang keempat itu adalah pemberian kompensasi, yaitu memberikan bonus kalau misalnya bagi tenaga penjual atau karyawan yang telah bekerja dengan dedikasi atau dengan sepenuh hati dan hasil kinerjanya sangat memuaskan, maka akan diberikan kompensasi, yaitu bonus, hadiah, atau ditanggung biaya hidup mereka. Salah satu pemberian kompensasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tingkat pengalaman penjual, yaitu 1. Pengalaman beradaptasi dalam penjualan, 2. Pengalaman memodifikasi presentasi penjualan, dan yang ketiga pengalaman gagal dalam penjual. Nah, di sini pengalaman beradaptasi dalam penjualan itu di setiap pasar itu pasti kondisinya berbeda. Jadi saya sebagai tenaga penjual itu harus bisa beradaptasi dan sesuai dengan konsumen yang berada di tempat saya menjual produk. Jadi kita harus adaptasi dengan karakter konsumen, harus bisa menyesuaikan. Dan yang kedua, pengalaman memodifikasi presentasi penjualan. Apabila kita ingin menyampaikan produk kita atau mempromosikan produk kita, kita harus memodifikasi. Jadi memperbaiki kalau ada yang kurang, seperti itu. Terus yang ketiga, pengalaman gagal dalam menjual, itu kalau tiap penjual pasti produknya kan ada yang kurang laku. Jadi mereka, jika misalnya saya jual Tunamit terus tiba-tiba tidak laku walaupun produknya sudah value, mungkin mereka ingin produk yang lain dan produk kita belum laku, ya itu salah satu contoh pelajaran bagi saya sebagai penjual untuk bisa menawarkan produk dengan lebih baik lagi dan memberikan produk yang memuaskan pelanggan. Dan yang variabel ketiga yaitu desain wilayah penjualan, yaitu terdiri dari 4, yaitu jangkauan pasar wilayah penjualan, kualitas pemetaan pasar di wilayah penjualan, identifikasi pelanggan potensial pada wilayah penjualan, serta tugas tenaga penjualan dalam wilayah penjualan. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu indikatornya, yaitu jangkauan pasar wilayah penjualan, yaitu seberapa jauh kita menjangkau pasar market kita dalam menjual produk. Misalnya PT Prima Global Sukses yang saat ini masih jual produk di domestik, suatu saat akan membangun cabang di Surabaya, di Sidoarjo yang saat ini lagi ditinjau dulu wilayah pabriknya untuk wilayah ekspor, dan untuk ekspor ke luar negeri, untuk agar memperluas pasar PT Prima Global Sukses. Terus yang kedua yaitu kualitas pemetaan pasar di wilayah penjualan, yaitu kita ingin membangun segmen, untuk segmen seperti apa. Jadi kita membangun 3 segmen, mungkin segmen kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas. Itu salah satu kualitas pemetaan. Jadi ada segmentasi seperti itu. Terus yang ketiga, identifikasi pelanggan potensial pada wilayah penjualan. Jadi untuk menjual produk yang ditawarkan, PT Prima Global Sukses harus menyesuaikan pelanggannya. Jadi harus di tempat tersebut itu harus ada pelanggan yang sangat suka ikan laut. Jadi karena produknya ikan, mau tidak mau, pelanggannya pun harus konsumen ikan. Mungkin cocoknya itu di wilayah pantai atau di dekat laut, seperti itu. Mungkin salah satu. Atau di mal-mal, karena produk yang ditawarkan juga produk ikan, hasil olahan ikan. Terus yang keempat itu tugas tenaga penjualan dalam penjualan. Jadi terdiri dari bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Jadi ada seperti manajernya wilayah regional Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik. Jadi ada tugasnya masing-masing yang ditentukan oleh wilayah. Dan di sini juga saya akan menjelaskan variabel keempat, yaitu kinerja tenaga penjualan, yaitu peningkatan volume dan jumlah penjualan serta capaian target penjualan. Nah, peningkatan volume dan jumlah penjualan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan. Jadi volume itu pasarnya dinaikkan, jumlah produknya itu ditambah, dan harus sesuai dengan target yang
tetapkan. Jadi volumenya misalnya saya targetkan volume harus bisa mencapai 5.000 unit atau 50.000 unit produk dengan dan mencapai misalnya biar mencapai profit 500 juta, maka harus targetnya harus sesuai, harus tingkat penjualan itu harus ditingkatkan tiap tahun. Jadi harus setiap tahun itu jumlah penjualan produk misalnya ikan cakalang atau ikan tuna sakwa hasil olahan mungkin akan ditingkatkan penjualannya dan ditambah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika kurang dari target, maka akan terjadi penambahan lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena kalau tidak ada penjualan atau peningkatan volume atau penambahan jumlah mungkin dan hasil tidak sesuai target, maka sia-sia perusahaan PT Prima Global Sukses dalam menjalankan penjualan produk olahan yang ditawarkan. Dan yang terakhir itu efektivitas penjualan, ada kecepatan dan ketepatan dalam kegiatan mencari informasi, efektivitas dalam kegiatan melakukan kunjungan ke konsumen, serta intensif dalam kegiatan pengaturan distribusi produk. Nah, ini salah satu hal yang penting adalah kita itu sebagai penjual, tenaga penjual harus bisa efektif dalam mencari kegiatan. Mungkin kita mencari sumber yang ada, atau kita lewat sosial media, terus kita menyampaikan produk kita atau mempromosikan produk kita lewat brosur atau lewat iklan. Kita mengambil sumber di internet, dan kita juga sering memberikan brosur secara door to door. Itu salah satu aktivitas penjualan, dan harus intensif dalam kita pengaturan distribusi produk. Nah, kita kalau ingin mendistribusikan produk harus sesuai dengan target, harus dicanangkan baik-baik, harus efektif, tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan nanti hasilnya bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan proses yang sudah memakan waktu, kita harus sebarkan lewat media sosial, kita sebarkan door to door atau mengadakan bazar seperti itu. Salah satu contoh efektivitas penjualan yang saya gunakan untuk meneliti karya ilmiah saya tentang analisis PT Prima Global Sukses. Di sini saya akan menjelaskan slide saya yang terakhir, yaitu teknik saya dalam menganalisa karya ilmiah saya tentang penelitian di PT Prima Global Sukses. Di sini saya akan menjelaskan populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Itu populasi dalam penelitian ini adalah tenaga penjualan yang ada di PT Prima Global Sukses, dan sampel yang diambil adalah semua tenaga penjualan yang aktif menjual produk-produk PT Prima Global Sukses. Jadi saya di sini menggunakan responden, itu karyawan atau salesman PT Prima Global Sukses. Itu ada total 125 orang dan menggunakan purposive sampling. Yang diambil 125 orang sebagai responden. Dan data dan metode pengumpulan datanya itu saya di sini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam ini adalah metode survei, wawancara, dan observasi. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, hanya akan digunakan Google Form. Nah, ini karena kondisi pandemi, mungkin kebanyakan penelitian masih menggunakan Google Form, kuesioner disebar masih menggunakan Google Form, namun bisa dilakukan secara door to door atau memberikan kuesioner kepada responden yang berkaitan. Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan analisis data, yaitu SEM, Structural Equation Modeling. Analisis data ini digunakan untuk hipotesis dalam penelitian ini. Dengan langkah pertama dilakukan uji instrumen penelitian dengan mengukur validitas dan reliabilitas. Udah uji asumsi SEM, yaitu uji normalitas dan outliers. Ketika uji cocokan dalam analisis metode SEM dilakukan dengan
evaluasi dan kecocokan atau goodness of fit dan model, dan langkah terakhir yaitu menginterpretasikan model bagi model yang tidak memenuhi syarat untuk pengujian akan dilakukan modifikasi. Jadi kalau di sini menggunakan data validitas dan reliabilitas untuk mengukur apakah valid data yang saya teliti. Jika data saya lebih dari 0,70, itu mungkin hasil yang didapatkan valid, karena valid itu harus sah. Terus reliable itu untuk mengukur apakah data yang saya uji itu konsisten jika saya gunakan. Jika converge output sesuai dengan yang ada, maka hasilnya pun reliable. Jadi konsisten dan dapat digunakan terus-menerus. Di sini saya akan jelaskan salah satu contohnya, yaitu kalau saya menggunakan SPSS, saya teliti jika hasilnya sesuai dengan yang ada, dengan hasil yang ketentuan, maka hasilnya pun valid dan reliable. Dan seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.